Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah wa yarhamukumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi umur panjang, nikmat hidup, nikmat sehat, dan juga nikmat karunia yang lain. Semoga kita bisa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semoga dengan bersyukur Allah akan terus menambah dan menyempurnakan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, pemimpin kita, tauladan terbaik kita sepanjang masa, Nabiullah wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan semoga Allah curahkan pula kepada segenap umatnya dimanapun berada, termasuk yang sedang duduk bersimpuh di majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita tadabbur 1-2 ayat surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 74. Ya, yang membawa Al-Quran mushaf, yang punya aplikasi Al-Quran di handphone, mari kita buka bersama-sama, kita renungkan, kita tadabburi bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari ayat, dari isi kandungan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang ke-74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini akan membahas tentang karakteristik orang-orang beriman yang disayangi dan dicintai Allah. Ya, pastinya kita ingin termasuk orang-orang beriman yang disayangi Allah, dicintai oleh Allah. Mengapa? Karena kalau kita sudah mendapat kasih sayang Allah, rahmat Allah, maka berikutnya akan menyusul kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Urutannya begitu. Kalau kita sudah mendapat ampunan Allah, maka berikutnya kita insya Allah akan mendapat keridhaan Allah. Kira-kira kalau Allah sudah ridho kepada kita, ya, jawabannya ada di surah 98 ayat 7 ayat 8, 2 ayat terakhir. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan terus berbuat kebaikan, maka mereka adalah sebaik-baik ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah yang terbaik adalah manusia-manusia yang beriman dan beramal soleh. Balasannya apa? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada
Balasan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kenapa mereka dibalas surga? Radhiyallahu anhum wa radu an. Karena Allah ridho pada mereka. Jadi kalau sudah dapat ridho Allah, ujungnya Allah akan menganugerahkan surga. Tidak ada yang akan mendapat surga tanpa keriduan Allah. Gak ada orang yang diridhoi Allah kecuali orang-orang yang mendapat ampunan Allah. Tidak ada orang yang diampuni dosanya oleh Allah kecuali orang-orang yang mendapat rahmat, kasih sayang Allah. Jadi mari kita gapai, kita raih rahmat Allah dengan terus berbuat kebajikan. Amanu wa amilu. Jadi iman dan amal saleh menjadi wasilah, menjadi penyebab untuk mendapat rahmat Allah. Rahmat dan kasih sayang Allah menjadi penyebab untuk mendapat ampunan Allah. Ampunan Allah menjadi penyebab mendapat ridha Allah. Tiga hal ini yang menjadi penentu. Ya, jadi yang sangat menentukan setiap kita orang beriman mendapat surga adalah rahmat, ampunan, dan ridha. Amal soleh yang menjadi wasilah. Ya, jangan ingin rahmat, ingin ampunan, ingin ridha tapi tidak mau beramal soleh. Kira-kira begitu. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 sampai 77, ya, orang-orang yang disayang dan dikasihi Allah itu harus memiliki 13 karakter. Ya, sekali lagi, yang ingin dirahmati Allah, dikasihi, disayangi Allah harus memiliki 13 karakter, sifat, akhlak melekat menjadi sebuah kepribadian. Saya tidak akan membahas nomor 1 sampai nomor 11. Ya, waktunya tidak cukup Pak Haji. Yang akan saya bahas adalah 12-13. Jadi 2 poin terakhir. Ya, kalau ingin lengkap 13 poin, nanti jamaah tinggal buka Al-Quran di rumah. Syukur-syukur pakai tafsirnya, ya, Al-Furqan mulai dari ayat 63. Wa ibadur rahman, ya, ciri-ciri orang-orang yang disayangi Allah, dicintai Allah. Ketemu tuh di situ, ya. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, poin nomor 1 tuh. Poin nomor 1. Orangnya rendah hati, tawadhu. Ya, semua orang tahu dia orang pintar, dia orang alim, tapi dia tidak sombong dengan ilmunya. Kan banyak orang yang nggak terlalu pintar sebenarnya, nggak terlalu alim, tapi udah sombong dengan ilmunya. Allah tahu apa sih? Itu kalimat kayak itu tuh udah nuansanya. Allah bisa apa gitu. Ya. Kalau orang yang disayang Allah, dia akan menjauhi dari sifat-sifat kesombongan. Semua orang tahu dia punya jabatan, punya kedudukan, tapi tidak sombong dengan jabatannya. Orang tahu dia punya harta yang berlimpah, dia tidak sombong dengan hartanya. Pokoknya ibadur rahman, orang-orang yang disayang Allah itu selalu rendah hati. Ini poin nomor 1. Ya, stimulus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, baca terus. Nah, yang akan kita baca tadabburi fokus pagi hari ini adalah 12-13. Apa poin nomor 12? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Orang-orang yang disayang Allah harus banyak berdoa. Doa apa? Doa agar kita diberi rumah tangga yang samawa. Karuniakan kepada kami ya Allah pasangan dan keturunan qurrata a'yun. Bisa dibaca oleh kita doa ini, populer ya. Rabbana hab lana min, udah hafal semua. Kalau dibaca oleh
para suami, azwaj berarti pasangan kita, istri. Kalau dibaca oleh ibu, azwaj berarti suami ibu. Ya, ya kalau jawaban pendeknya, Pak Ustadz, ada doanya nggak sih supaya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Ini doanya. Ya, jadi qurrata ayun itu pasangan kita, keluarga kita di depan mata enak, nggak ngeselin, nggak nyebelin. Pas lagi nggak kelihatan, hati kita tenang, tentram, tidak khawatir, tidak ada takut, tidak ada cemas. Ya, suami tugas keluar kota, katanya 3 hari, ini hari keempat belum pulang, nggak ada kabar. Kalau orang yang rumah tangganya samawa, dia nggak cemas, nggak khawatir. Kenapa? Suamiku memiliki 13 sifat itu yang membuat saya nggak khawatir. Tapi kalau sehari telat pulang aja, jangan-jangan suamiku mampir kemana, jangan-jangan, nah, belum sakinah berarti, belum mawaddah berarti, belum rahmah berarti. Ya. Jelas sama. Ya, istri pergi, suaminya tenang, tidak cemas, tidak takut, tidak khawatir. Mengapa? Saya udah tahu istri saya memiliki 13 sifat itu. Wallahi dijamin, suami yang memiliki 13 sifat tidak akan membuat istrinya cemas, walaupun sehari 2 hari nggak kelihatan. Kebalikannya pun begitu. Jadi sekali lagi, 13 sifat itu adalah jaminan yang punya kayak begitu, pasangannya nggak akan takut, nggak khawatir, nggak akan cemas, baik saat di depan mata maupun saat di belakang kita. Nyaman kayaknya ya, tadi hayat ya. Jadi sekali lagi 13 harus melekat pada diri kita. Insya Allah pasangan kita hilang rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut. Nggak ada khawatir, nggak ada cemas, nggak ada takut, kan tenang banget. Jelas ya? Tapi, nah ini tapinya nih ya Bapak Ibu jemaah. Untuk memiliki kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, pastinya tidak cukup dengan hanya berdoa. Harus ada ikhtiar, harus ada usaha yang lain. Ya, ini banyak jemaah yang usianya kayak saya udah ya 60-an, bahkan mungkin ada yang lebih kayaknya ya. Ada yang sudah kepala 6 lebih nih ya. Betul tidak? Jemaah, mohon maaf nih ya kalau ada pasangannya di sini ya, di usia 60 ya, rumah tangganya kurang lebih 35 tahun. Benar? Di usia rumah tangga 35 tahun, yang sering tidur serumah apa tidur sekamar? Nanya. Kalau tidur serumah doang ya nggak sama, wah, sekamar dong. Walaupun mungkin untuk yang kayak begitunya sudah kebayang apa? Kalau istri kita 65, kita 70, kira-kira di kamar lebih banyak apa? Oh cuma istri kita 65, 67, kita 71, 72 di kamar. Nah, pasangan suami istri yang usianya sudah kayak gini, kira-kira di kamar lebih banyak apa? Nanya sama yang muda ya, bisa nebak-nebak. Kira-kira di kamar ngapain? Kerokan, balur-baluran minyak kayu putih, pijit-pijit sekedarnya. Itu rahmah namanya. Kalau mawaddah itu usia 60 tahun ke bawah. Jadi hubungan batinnya masih intens, masih sering. Itu namanya mawaddah. Ya.
pegangan, ikhtiar gitu. Nih bapak-bapak, ibu-ibu di usia-usia kayak saya ke atas, ya, di usia kayak saya ke atas, rumah tangganya sudah 38 tahun rumah tangga. Itu yang kontak itu, dosa punya Ustaz. Ini kontak 38 tahun. Nah di usia rumah tangga kita 38 tahun, masih suka nggak bapak makan sepiring berdua? Kalau udah ditinggalin berarti semuanya hilang. Kenapa? Kayak anak muda aja nih. Ini yang salah. Romantis, harmonis itu bukan hanya milik pasangan pengantin baru, milik semua kita. Sekali-kali makan sepiring berdua, syukur-syukur suap-suapan, yang satu nyopin bakwan, yang satu nyopin telur dadar. Benar nggak jemaah? Betul tidak? Untuk apa ini kita lakukan? Ikhtiar agar kita mendapatkan rumah tangga yang samawa. Jadi samawa itu nggak datang sendiri. Allah yang bilang tuh surah 30 ayat 21 populer. Ya kalau ada orang nikah ayat ini selalu dibaca. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tanda kebesaran kekuasaan Allah menciptakan Adam dan menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Ya kita nggak tahu. Khalaqa menciptakan, kita nggak dilibatkan. Jadi saat Allah menciptakan Adam dan Hawa, manusia kita nggak dilibatin. Tapi ketika Allah bilang sakinah mawaddah warahmah, lihat redaksinya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Wa ja'ala menciptakan. Kok beda ya? Nah, kalau sakinah mawaddah warahmah kita terlibat. Ya, jelas kan? Makan bakso semangkok, sendoknya satu gantian. Sendok bekas mulus suami hilang, sendok bekas mulus istri hilang, tidak sama. Rasulullah tuh minum segelas berdua, sampai dikasih masih ada bekas merah bibirnya Aisyah. Kan sama minum segelas berdua, sama seperti mohon maaf kayak mengecup bibir istri. Kalau masih geli dengan ludah pasangan ya rasa mawar. Paham cuma beli bakso semangkok, sendoknya atuh aja, gantian nyendok. Apa tuh? Ya, biar kita terus merasakan samawa di usia berapapun pernikahan kita. Benar nggak jemaah? Jadi nggak apa-apa ya nih ya jemaah yang kayak saya nih ya, tidur bareng ya walaupun nggak lama, biar ada ceceran gitu ya, sambil pegangan tangan, nggak ngapa-ngapain. Jadi jangan sampai siang malam sendiri-sendiri terus. Ada ngumpulnya, ada duduk berdua, ada tidur berjejeran, rebahan, sekedar rebahan. Untuk apa ini semua kita lakukan? Allah nyuruh kalian-kalian yang kepengen rumah tangganya samawa, ikhtiar dong, jangan hanya doa gitu. Ya semua. Kebayang nggak? Usia istri kita 65, 67, suaminya 70, 75. Sering cekcok, sering ribut, cerai. Coba renungin coba. Mau ngapain, mau kemana? Mau ngapain, mau kemana? Lah saya 77, nggak mungkin lah orang yang usianya 77 bapak ibunya masih ada. Istri kita 68, sama lah, bapak ibunya udah nggak ada. Nggak kasihan? Kasihan, itu rahmah namanya, ya kan?
alasan masing-masing. Yang paling enak ya kita tinggal bersama pasangan, karena pasangan adalah orang yang paling tahu saya luar dalam. Bapak ibu kita nggak tahu luar dalam saya, tahu luar tapi dalamnya nggak ada yang tahu. Pasangan saya mah tahu, bukan hanya luarnya, dalaman saya dia tahu. Jadi yang paling nyaman yang mau pasangan. Sekarang ngerayu-ngerayu, nanti kalau kamu nikah berkeluarga, kalau bisa tinggal di sini aja, biar bisa membersamai kita makin tua. Itu juga kalau maunya pergi gimana? Bener kan? Sok di usia itu cerai misalnya, ya kasihan. Rahmat. Jadi di usia 40 tahun rumah tangga, jalan berdua, kanan kiri gandengan tangan, mau naik cucu, itu yang tersisa rahmah. Kalau rahmahnya nggak ada, cerai bubar. Mawadahnya udah nggak ada. Ada tapi mungkin sudah sedikit gitu ya. Benar nggak ya Pak? Betul kan Pak Haji? Pak Haji paham. Ya kecuali umur 80 tahun masih sehat banget, ya tahu. Beberapa hari yang lalu, saya nggak tahu sih saya, begitu saya bercanda. Tadi teman Umi, dia bilang, teman Umi, ibunya 70 tahun lebih, ibunya. Terus suaminya udah meninggal. Terus kata istri, terus mau ngapain? Abi ada nggak binaan yang usianya 60 gitu, syukur-syukur 70? Mau ngapain emang? Itu kata temen ini, ya dia minta dicariin pasangan buat temenan katanya. Ya, jadi perempuan di usia 70 tahun janda minta dicariin kalau suami. Nah, ini kalau ada yang duda-duda nih, saya kayak itu boleh tuh. Ya, kalau ada di antara jemaah yang usia udah 68, 70, beda-beda dikit lah. Ya, tuh udah boleh tuh. Katanya buat temenan, kata saya serius nih, iya serius. Usia udah 70 tahun lebih, ya, lagi nyari pendamping hidup, ya, nyarinya ya udah yang sepantar-pantar lah usianya. Bahasanya buat temenan hidup, saya nggak tahu ya, buat temenan hidup beneran apa. Tapi yang jelas secara umum, sekali lagi, di atas 67 yang masih banyak tersisa itu rahmah. Mawadah kalaupun ada sudah sangat amat berkurang. Normal lah, betul tidak? 40 tahun pernikahan nggak mungkin lah yang diranjang kayak usia baru setahun nikah, baru 2 tahun nikah. Jelas? Jadi anak-anak ya nggak happy juga, orang tuanya udah kayak gitu bisa nggak happy pasti. Ya, makanya stress dikit, ribut-ribut dikit, jangan ada masalah. Begitulah kehidupan rumah tangga. Tapi yang namanya anak-anak terus melihat bapak ibunya bersatu, itu lebih happy ketimbang kedua orang tuanya harus berpisah. Apalagi berpisah di saat usianya sudah senja. Benar kan? Nelangsa, sedih. Jemaah yang dirahmati Allah, yuk kita ikhtiar ya, ikhtiar. Ya kalau bapak-bapak yang seusia saya masih bisa naik motor gitu ya, sekali-kali jalan berdua makan siang mah naik motor gitu, boncengan. Dan boncengannya jangan miring, ya. Boncengannya jangan miring, boncengannya nyeplak aja, nyeplak aja, jangan kayak naik ojol. Sini di sini, nyeplaknya kayak pasangan muda aja, ya kan, nemplok begitu. Kalau masih bisa.
Bener kan? Jangan naik motor sama suami miring kayak gini. Ya sekalinya ngomong duduknya jauh gitu. Betul tidak? Ya kali-kali gitu. Makanya simpang raya sekali-kali Pak. Untuk apa? Mengenang masa lalu. Betul tidak? Jadi Allah sangat suka kepada pasangan suami istri yang selalu menjaga romantisme. Ya, jadi kita harus terus mengikhtiarkan itu. Oke, poin 12 tuh. Nah ini 13 lebih berikutnya lagi yang nomor 13 nih ya. Jarang terkupas di berbagai event Jumatan, pengajian. Poin 13 ini jarang terungkap. Seolah-olah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa untuk satu poin, itu doa untuk 2 poin. Ya, apa poin kedua di ayat ini? Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami dan keturunan kami menjadi pemimpin. Suksesi. Doa minta kekuasaan. Berikan kepadaku dan keturunanku kekuasaan. Penting dong. Saking pentingnya kekuasaan sampai kita dibimbing langsung, dikasih taujih, dikasih arahan langsung. Ayo dong minta kepadaku agar kalian punya kekuasaan. Sementara sikap kaum muslimin kalau sudah ngomong kekuasaan banyak yang skeptis. Terserah, saya mah nggak mau ikut ambil bagian. Siapa aja mau jadi, mau pak utangnya silahkan, ya, mau pak Agusnya silahkan, mau yang beda agama dengan saya silahkan. Ya, orang yang abai tidak menganggap penting akan kekuasaan itu sama dengan mendelete ayat ini. Berani jemaah menghapus satu ayat, berani. Naudzubillah ya. Jangankan satu ayat, kita mah satu huruf, orang yang beriman gak berani menghapus satu huruf Al-Quran, gak berani. Firman Allah yang memiliki kebenaran mutlak absolut. Karena Allah dan yang maha hak, maka yang keluar dari Allah semuanya pasti hak. Beda kebijakan yang dibuat manusia. Ya, nanti begitu saya selesai nggak menjabat, ganti yang baru, itu pasti ada kebijakan yang berubah. Karena apa? Karena manusia nggak dijamin hak, maka yang keluar dari manusia juga nggak dijamin benar. Ya, kalau Allah kan al-haq, maka semua yang datang dari Allah pasti hak. Jangan ragu. Ya jemaah, waj'alna lil muttaqina imama. Jangan beri imam ya Allah. Berikan kami kekuasaan, berikan kami kepemimpinan. Apa alasan? Jangan kita diminta kekuasaan, suruh minta kekuasaan. Ada 4 alasan kekuasaan itu penting dalam pandangan Islam. 1, ya, kekuasaan itu menjadi alat, menjadi sarana yang sangat efektif untuk nahi mungkar. Nggak pakai amar ma'ruf, menyuruh, mengajak kepada kebaikan, baik yang diajak responnya sesuai harapan maupun negatif, kita dengan yang diajak nggak ada konflik. Udah ada ke masjid yuk, maaf saya mau sholat di rumah, ada konflik nggak kita dengan dia? Nggak ada. Sekarang kan ada pengajian di masjid, ikutan yuk. Enggak, males. Ada konflik nggak kita dengan dia? Nggak ada. Amar ma'ruf itu nyaris tidak ada resistensi, tidak ada konflik. Yang resistensinya besar, yang konfliknya besar itu nahi mungkar. Orang lagi judi,
entah pakai apa. Ya kalau di kampung banyak yang punyanya ayam, judinya pakai adu jago, adu ayam. Ada 20 orang sedang judi, terus ujuk-ujuk bapak datang, tahu mereka judi dilarang dalam agama, terus ayamnya dirampas, peralatannya dirampas. Kira-kira reaksinya gimana? Ngawal. Apalagi bapak sipil seorang diri, bonyok pak, kalau nggak mati bonyok. Polisi aja kalau cuma satu orang datang ke tempat kayak gitu, habis. Ya. Tapi kalau Pak Utang yang jadi bupati, wali kota, dapat laporan dari warga masyarakat, dicek benar, ya bawalah kepala Satpol PP, bawalah personilnya 30 orang dengan pakai seragam, dengan pakai alat. Kalau merasa yang judi banyak, minta backup polisi, minta backup tentara. Kekuasaan negara. Apa kemungkinannya orang yang sedang berjudi? Dua hal: menyerah atau lari kabur. Betapa dasarnya kekuasaan. Benar ya? Jemaah, punten nih, mohon maaf ya, mohon maaf. Dulu ormas yang sering sweeping tempat-tempat judi maksiat apa namanya? FPI kan? Sering bentrok kan? Emang kemungkaran itu kalau dicegah gitu. Makanya hadis Arba'in nomor 34. Siapa di antara kalian melihat perbuatan mungkar, cegah dengan tangan, kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati. Ini hadis Al-Bani nomor 34. Yang dimaksud mencegah kemungkaran dengan tangan itu apa? Sayyidina Umar menafsirkan cegah kemungkaran dengan kekuasaan. Yang masih ingat nggak Pak Anies Rashid Baswedan menutup hotel tempat prostitusi terbesar di wilayah Jakarta? Belum 100 hari Pak Anies jadi gubernur. Betul tidak? Kekuasaan itu dasar. Ya, suami dari juru bicara Hotel Alexis lagi ikut nyalek, lagi ikut maju di Bumi Depok. Ya, saya cuma pakai clue itu aja ya, jangan tanya lebih detail di mesin kita nih. Ya, suami dari juru bicara Hotel Alexis sedang ikut bertarung untuk menjadi pemimpin di Depok. Yang mana pusat pelajari lah, masih ada waktu beberapa hari. Jelas cuma luar biasa nangis. Udah pakai polisi itu, mengawal doang, cuma mengarahkan Satpol PP sekedarnya. Itu tuh beres. Jelas cuma penting dong, kekuasaannya sangat amat penting. Dua, kenapa kekuasaan penting sampai kita dibimbing oleh Allah untuk memintanya? Bangkit dan kejayaan Islam mutlak harus di backup kekuasaan. Jadi kalau kita nggak punya kekuasaan, nanti Islam itu redup, hilang. Rasulullah lahir di Mekah, tumbuh kembang menjadi dewasa di Mekah, menikah dengan Khadijah di Mekah, diutus menjadi Rasul di Mekah, menerima 4 ayat surah Al-Alaq di Gua Hira di Mekah. Berarti setelah menerima wahyu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sejak itu Rasulullah diperintah untuk berdakwah. Debut dakwah Nabi 13 tahun di Mekah. Pertanyaannya, selama 13 tahun dakwah Nabi di Mekah lancar apa banyak tantangan? Masya Allah, luar biasa berat. Kalau kita belajar berat banget dakwah Mekah. Terhadap umatnya yang ditindas, disiksa, bahkan sampai dibunuh, Rasul sebagai pemimpin spiritual tertinggi nggak bisa membela, nggak bisa mengadvokasi, kecuali support moral. Satu kata, sabar ya Bilal. Penyebabnya apa? Karena Rasulullah belum punya kekuasaan. Ya, sampai akhirnya Rasulullah hijrah. Betul ya, Mas? Hijrah itu nuktah
titik balik perjuangan Nabi berubah ke arah yang lebih hebat. Kira-kira yang dimaksud titik balik yang paling besar itu apa gimana? Ini nomor 2, nomor 3 kali. Kalau hijrah Nabi ditetapkan oleh Sayyidina Umar untuk penentuan tahun Hijriah 1946, itu dihitung dari hijrahnya Nabi, itu nomor 2, nomor 3. Titik balik yang paling besar adalah Rasulullah mendirikan negara dan Rasulullah menjadi kepala negara. Ini titik balik. Makanya sejak Rasulullah menjadi khalifah, Islam terus makin berkibar. Oh, berarti kebangkitan dan kejayaan Islam butuh backup kekuasaan? Iya dong. Ya, jadi kalau kita orang Depok, orang Jawa Barat nih, kira-kira mana nih kandidat yang kira-kira mau ngejagain agama kita? Jangan malah yang merusak. Dalam konteks kita berbangsa, jagainlah 6 agama. Begitu. Siapa menista agama siapa? Siapa mendolimi pemuka agama siapa? Siapa berbuat jahat kepada pemeluk agama siapa? Tegakkan hukum. Biar tidak terulang perbuatan destruktif. Perbuatan destruktif, perbuatan yang melawan hukum. Betul tidak gimana? Ya, jadi kita besok masuk TPS itu bakal nyoblos 2. Ya, ada untuk Depok, ada nyoblos 2 untuk Jawa Barat. Ya, Jawa Barat ada 4 kandidat, Depok ada 2 kandidat. Jadi cuma ngomong kayak begini, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau coblos nomor sekian, insya Allah bermasalah. Saya tahu Pak aturan hukum, karena saya orang politisi juga. Saya ustadz politisi, mohon maaf. Jadi saya tahu aturan. Ini mau mencerahkan, mencerdaskan. Jadi sekali lagi, jemaah Jawa Barat 4 kandidat, Depok 2 kandidat, monggo atulah dipelajari. Ya, kalau belum paham ya harus mau nanya-nanya. Ya, kira-kira Depok yang baik buat agama saya, buat dunia saya yang mana? Gitu. Jangan cuma isi perut doang. Milih pemimpin cuma ngipikin isi perut doang, ya Allah cetek amat. Agama nggak dipikirin. Bener nggak Pak Haji? Cetek banget. Nggak munafik, kita butuh dunia udah pasti. Tapi saat kita memilih pemimpin, ya jangan hanya berorientasi isi perut. Mana kira-kira yang bakal bisa menjaga agama kita? Ya, ketika generasi muda pada masa kejayaan Islam sudah lebih banyak memilih hidup di zona nyaman. Tahu zona nyaman? Yang penting udah punya kerjaan, punya pendapatan tetap, punya aset berlimpah, punya rumah, punya kendaraan, bisa kulineran kapan saja, bisa traveling kapan saja. Wis bodo amat siapa panggil pemimpin. Saat generasi muda Islam kayak begitu cara berpikirnya, Islam yang sudah berkibar berjaya di Andalusia 750 tahun, 7 abad setengah lenyap, dan sampai hari ini Andalus Spanyol sekarang belum ada tanda-tanda Islam di situ akan bangkit kembali. Tiara, ya, Agus tahu lah, pernah ke Turki. Islam di Turki tiara 76 tahun. 1924 Islam Islam tumbang, diambil alih oleh Mustafa Kemal Atatürk, seorang sekuler yang sangat benci dengan Syiah dan simbol-simbol Islam. Berikut rezimnya sampai tahun 2000, 76 tahun. Nggak ada, baik pakai mic maupun tanpa mic. Nggak ada pengajian, nggak ada Jumatan, nggak ada Idul Fitri, nggak ada Idul Adha, nggak ada taraweh. Umat muslimah yang keluar pakai jilbab langsung di-sweeping, langsung dicabut. Bapak kedengaran di rumah baca Al-Quran, ada aparat lewat, langsung rumahnya didobrak, diambil Al-Quran, dibakar di musaskan. Umat Islam di Turki 76 tahun dibikin tiara. Saat yang jadi pemimpin adalah orang yang sangat benci kepada Islam dan simbol Islam. Baru di Turki nilai-nilai Islam, syariat Islam kembali mulai berkibar.
Sejak tahun 2002 Erdogan yang menjadi pemimpin, sudah jalan 4 periode sekarang. Yang kita bersyukur itu senang juga. Ya, makanya orang yang umroh plus Turki pasti dia kepingin jajan, kepingin sholat di masjid yang pernah hilang 76 tahun. Masjid apa namanya? Hagia Sophia, yang diambil dengan tangan besi Mustafa Kemal Atatürk, diserahkan kepada Kristen Ortodok yang sama-sama benci kepada Islam, dijadikan tempat ibadah oleh mereka 76 tahun. Oleh Erdogan diambil, tapi dengan tangan yang bijak. Periode keduanya diproses di pengadilan, dan periode ketiga menang di pengadilan. Jadi bukan tangan besi ya. Dan sekarang di Masjid Hagia Sophia ada sholat 5 waktu, ada kajian-kajian, ada sholat tarawih, ya kan? Bahkan di 10 hari terakhir Presiden Turki ikut iktikaf. Kok sekarang bisa kayak begitu lagi? Emang Islam butuh kekuasaan. Jelas Bapak Ibu? Jelas anak muda? Kebayang nggak kalau Bapak tinggal di Turki mulai 1924, umurnya sampai 76 tahun di sono, ya sampai mati nggak pernah dengar ada. Nggak ada. Sedih kan? Ya kita Islam, tapi sampai mati kita nggak ada Islam. 2. Yang ketiga, kenapa Allah membimbing kita agar minta imam? Ya, sumber daya alam kita berlimpah ya. Negara kita kaya banget loh, bukan kaya banget, kaya banget. Jemaah, ada nggak penjajah ngejajah sebuah negara yang tidak ada motif ekonomi? Ada nggak? Ngapain ngejajah negara itu kalau tidak ada maksud untuk mengambil kekayaan yang ada di situ? Kita dijajah oleh Belanda 350 tahun, nggak ada yang membantah. Fakta sejarah, kekayaan alam kita dikeruk 350 tahun. Indonesia NKRI masih tetap menjadi primadona. Amerika ingin menguasai Indonesia, Cina ingin menguasai ekonomi Indonesia. Jadi primadona, kaya banget. Tahu nggak? Hanya kekuasaan yang punya hak untuk mengeksplorasi isi bumi kita, ya, menggunakan, memanfaatkan, mau dipakai apa kekayaan alam yang berlimpah. Sekali lagi, yang punya power adalah kekuasaan. Ya, Bapak lagi nyangkul di kebun Bapak, makin lebar nyangkul, makin dalam nyangkul, nemu butiran-butiran emas. Begitu seharian nyangkul di kebun sendiri sampai nemu sekilo butiran emas. Asik kan? Berapa tuh sekilo? 1,5 M lah. Benar kan? 1,5 juta, 1 gram kan Ustaz? Kira-kira kalau kita lagi nyangkul di kebun nemu emas sekilo, besok ketagihan nggak nyangkul lagi? Pasti ketagihan. Lama-lama ngajak teman, ngajak tetangga, sampai rame orang-orang pada menambang emas di kebun Bapak. Begitu rame viral, besok nggak lama-lama akan datang aparat negara, polisi, tentara yang mendapat perintah dari penguasa. Untuk apa? Agar penambangan dihentikan. Kenapa? Karena Anda kategorinya adalah penambang ilegal. Lah, ini tanah saya, ini sertifikat hak milik. Jemaah, untuk menjadi muslim yang baik pedomannya 2, Al-Quran, hadis. Untuk menjadi warga negara yang baik pedomannya 2, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Betul tidak? Undang-Undang Dasar 45 sudah berkali-kali diamandemen, ada yang direvisi, tapi kalimat ini utuh. Apa itu? Tanah dan air dikuasai oleh negara. Jadi kalau di lingkungan tanah kita ada tambang, laporkan ke negara. Nanti yang mengeksplorasi, yang mengeluarkan kekayaan yang ada di tanah kita, negara. Paling kita pemilik tanah
Pasundan berhadapan dengan Lavani, seru Pak. Moji lagi berita, saya geser sedikit, CNN lagi berita, ada Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Ya, siapa tuh digandeng kanan kiri? Ya, ternyata sebelah kanan Presidir PT Freeport, sebelah kirinya Dirut PT Aneka Tambang Tanjung Barat. Ya, saya dengerin berita, ada apa nih? Ternyata PT Freeport dengan PT Aneka Tambang sudah tanda tangan MOU, disaksikan Menteri BUMN. Apa yang ditandatangani? PT Freeport jual emas ke PT Aneka Tambang setiap 1 tahun 30 ton. Belum lagi PT Freeport MOU dengan PT yang lain. Belum Freeport jual lagi ke luar negeri. Emas terbesar di dunia ada di negara kita, Papua. Kaya banget. Batu bara bisa berkabar, besi, baja paling top di Asia ada di kita, Cilko. Siapa yang bisa mengolah itu semuanya? Penguasa. Harusnya mah dari Sabang sampai Merauke, yang namanya SD negeri terus sampai ke luar negeri. Ya, gedungnya bagus-bagus, gurunya berkualitas, yang pada belajar gratis. Dari mana biayanya? Gunakan sumber daya alam. Siapa yang punya hak menggunakan kekuasaan? Jangan. Jadi kalau kita ada di sini terus, ya kita nggak pernah akan punya wewenang untuk melakukan itu. Benar. Dan untuk masuk ke wilayah ke lingkaran kekuasaan di semua negara demokrasi harus punya kendaraan. Kendaraannya namanya partai politik, kecuali negaranya kayak di Timur Tengah, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Emirat Arab, Abu Dhabi. Nggak pernah ada pilkada, pilgub, pilpres, nggak ada. Monarki. Abdul Aziz mati, Raja Faisal mati, Abdul Aziz mati, Malik Fahad mati, Abdul Aziz lagi cicitnya, ya. Terus lagi sekarang ya kan, Muhammad Salman, udah Muhammad, padahal Raja Salmannya masih hidup 96 tahun, tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah anaknya sekarang. Nggak ada. Di Asia ada kayak gitu, ada. Korea Utara nggak pernah ada pemilu, betul nggak Johan? Kim Jong Un jadi Perdana Menteri umur 19 tahun, ayahnya mati langsung dia jadi. Di ASEAN ada, di ASEAN 13 atau 14 negara sekarang ASEAN ada yang kayak gitu. Brunei Darussalam nggak pernah ada pemilu. Tapi Indonesia adalah satu dari ratusan negara yang mengalami sistem demokrasi. Demokrasi mah Pak RT jadi pilih, ketua DKM aja bakal dipilih, nggak jadi sendiri. Apalagi camat, bupati, gubernur dipilih. Nah, proses memilih itu mana proses politik. Jadi kalau kita anak bangsa harus masuk kekuasaan karena bisa hak untuk mengelola sumber daya alam limpah, ya harus punya kendaraan, jemaah. Lihat tuh kasat mata. Ya kita pengen banget kemarin Pak Anies. Kenapa? Sukses memimpin Jakarta. Kalau bisa Pak Anies jadi Presiden Republik Indonesia, ya kita coba usung, tapi belum ditakdirkan Allah. Ya begitu mau maju lagi untuk Gubernur Jakarta yang kedua kali, ya partai pengusungnya nggak cukup kursi, ngajak yang lain kagak mau. Akhirnya Pak Anies nggak jadi apa-apa sekarang. Kenapa? Nggak punya kendaraan Pak. Paham tidak? Jadi sekali lagi kekayaan alam kita berlimpah. Itu baru isi tanah ya, belum isi laut, belum isi hutan. Saya ceramah, ya kan, LNG Tangguh di Papua bulan Ramadan 10 hari bolak-balik, ya. Belum datang ke rumah Ustaz Anwar, ya kami petugas dari PT Tangguh untuk jemput Pak Ustaz. Siap, ya langsung ke Halim, diantar. Di Halim sudah ada orang berdiri begini, Ustaz Anwar. Saya samperin, Ustaz Anwar, iya mari saya
check in, diurusin sampai duduk di pesawat. Ustaz, tugas kami hanya mengantarkan Ustaz sampai duduk di pesawat. Nanti Ustaz transit di Denpasar, sudah ada petugas lagi di sana. Ya, begitu transit saya udah ngeliat tuh Ustaz Anwar, ya saya samperin. Transit 1 jam lebih, ya. Ustaz mau nonton bola, mau ngopi, mau apa silahkan, Ustaz bebas. Nanti waktunya berangkat kami akan jemput lagi. Ya, kira-kira transit 1,5 jam, datang lagi petugas. Ustaz, mari kita lanjutkan perjalanan. Ya, kita baru di Bali nih Ustaz. Ya, Ustaz kan tujuan Papua. Akhirnya naik lagi, Masya Allah. Jam 8 saya naik pesawat dari Halim sampai Papua jam segini. Perasaannya pergi ke Mekah. Indonesia luas banget, ya Allah. Ya kan kamu kan 9 jam di pesawat. Ya, ini jam 8 naik pesawat dari Halim, transit di Bali 1 jam, terus naik lagi sampai Papua mendarat jam segini. Langsung Ustaz Anwar saya datang lagi. Udah kayak gitu naik kapal laut 3 jam. Kanan kiri hutan lebat. Saya udah, ya Allah, kalau saya dibunuh di sini udah gak ada orang tahu. Hutan kita di Papua, Masya Allah, mau kayu apa aja ada. Makanya saya bilang, Indonesia kaya banget, lautnya luas, hutannya luas. Ternyata PT Tangguh minyak terbesar, tapi sekarang sudah dibeli Inggris sama Cina, dijual sama ketika ibu jadi presiden. Sedih juga orang-orang kita yang karena jadi pegawai doang, Pak. Pemilik Tangguh sudah beralih tangan. Office boy aja gajinya 16 juta, Pak. Office boy, tapi biaya hidup mahal. Semen 1 sak 600.000. Sekarang berapa semen di sini, Pak? 60 kali ya. Semen di Papua 1 sak 600.000. Jadi pikir, gaji segitu sama aja. Jadi biaya hidup mahal. Ya memang semuanya harus lewat laut, lewat udara. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi kaya banget lah kita. Terakhir, ya, udah 3 ya. Nih, ini penting jadi harus tuntas. Kekuasaan penting 1 tadi apa? Efektif untuk mencegah kemungkaran. Yang kedua, ya, kebangkitan dan kejayaan Islam mutlak harus di-backup kekuasaan. Yang ketiga, sumber daya alam yang begitu berlimpah hanya bisa diekspor, digunakan, dimanfaatkan. Membuat apa? Rumah sakit, pendidikan, atau apa yang punya wewenang itu adalah kekuasaan. Kalau yang pada berkuasa benar, kalau nggak benar kan banyak dikorupsi akhirnya. Betul tidak? Terakhir, kenapa kekuasaan penting? Karena tidak akan bisa berbuat masif, berbuat baik secara masif kecuali lewat kekuasaan. Saya ketemu Kang Aher, nama akrab Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat 2 periode. Sedih juga, kekayaan Jawa Barat berlimpah. Indonesia berdiri sudah 79 tahun. Ya, saya lupa Jawa Barat entah sudah berapa kali ganti gubernur. Saya cek data dari gubernur pertama Jawa Barat sampai beliau menjabat gubernur. Ternyata gubernur Jawa Barat setiap tahun hanya bisa membuat kelas baru 300 sampai 400 lokal. SD SMP bagian 1 lokal, ini 1 lokal. Tahun depan lagi buat SD yang mana, SMP yang mana, 1 lokal. Setiap tahun paling banyak sampai 400 lokal kelas baru. Dilihat APBD-nya, oh Jawa Barat besar juga, walaupun tidak sebesar DKI Jakarta. Kang Aher setiap tahun bisa membuat kelas baru. Ini beliau cerita, saya dengar langsung. Bisa membuat kelas baru di Jawa Barat, ujung timur Pangandaran sampai ujung barat Sukabumi. Setiap tahun Kang Aher bisa membuat kelas baru 6 sampai 7.000 kelas, 6.000%. Kok bisa?
Emang masih hanya bisa dengan kekuasaan. Berarti kalau 5 tahun 30.000 kelas baru, 2 periode kan lahir. Masya Allah, 60.000 kelas baru dibangun. Dan itu belum pernah dilakukan semenjak Indonesia berdiri. Benar kan? Nikmal malus soleh fi yadi rajulis soleh. Sebaik-baik harta kalau ada di tangan orang baik, gimana? Perampok bank sukses, perampok toko emas sukses. Coba perhatikan baik-baik kalau kita dengar berita kriminal, ya, perampok punya uang banyak dari perampok, dari hasil merampoknya. Biasanya duitnya dipakai buat apa? Foya-foya. Betul tidak? Ya begitulah duit kalau berada di tangan orang yang gak baik. Tapi duit berada di tangan orang baik, subhanallah, luar biasa. Ya, Bapak Ibu udah pernah lewat jalur selatan Nagrek? 15 tahun yang lalu Nagrek jalur maut. Truk muatan besar gak bisa nanjak, mudun, yang dibawanya kelibas semua. Jalur Nagrek dibikin lingkar Nagrek. Hanya kurun waktu kurang dari 10 tahun. Ya, turunnya agak sedikit landai, nanti balik lagi ke Jakarta lewat jalur yang berbeda. Siapa yang bangun? Selama periode akhir dari gubernur. Satu-satunya provinsi yang bisa membangun bandara internasional dan sudah 2 kali 3 kali dipakai untuk memberangkat jemaah haji di Kertajati, hanya pakai APBD. Ya kan aneh? Jalan sejak Indonesia berdiri, pantai selatan, paling timur Pangandaran, paling barat Sukabumi, 470 kilo, nggak pernah kena aspal, nggak pernah kena beton. Pak, monggo sekarang lewat ya. Saya pernah pulang kampung, pas mau turun pertigaan Nagrek, sama polisi diarahkan, Pak, nggak bisa Pak, Ciawi macet Pak. Mana mau ke Tasik? Udah Pak, lewat dulu aja Pak. Jauh banget, tapi jalannya mulus hitam. Ya Masya Allah. Petani cengkeh senang banget, petani pisang senang banget. Pertanian hidup karena mereka bisa menjual hasil taninya langsung ke kota. Karena jalannya udah halus mulus. Bayangin, 79 tahun nggak pernah terjamah, udah berganti-ganti gubernur. Ternyata oleh Kang Mahir, jalur selatan disulap halus. 2 bulan yang lalu saya pulang menikmati ke arah Pangandaran, ponakan nikah. Benar-benar di jalanan aspal beton, Masya Allah, nyaman juga. Betul tidak? Nah, calon gubernur Jawa Barat ada 3 pasang, ada 4 pasang jemaah. Jangan salah ya. Mana yang baik buat agama, mana yang baik buat dunia, mana yang baik buat akhirat. Itu yang kita pilih. Jangan sampai nggak ikut ambil bagian. Yang nggak ikut ambil bagian sama nggak ikutan lah. Itu sama dengan menderek ayat ini. Sekali lagi, menghilangkan satu ayat hukumnya apa? Nggak usah tanya. Dan saya nggak harus jawab. Berarti nggak iman dengan satu ayat. Itulah 4 hal. Jadi perbuatan baik dimasifkan itu sulit kecuali kalau Bapak pegang kekuasaan. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maafnya agak panjang, terutama di poin ke-13 ya, karena kita sebentar lagi akan menyongsong ya hari demokrasi, pesta demokrasi dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan kita tidak salah memilih kandidat dan semoga Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang baik sesuai dengan arahan dari ayat-ayat